Ini guys, ayo gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekretaris siapa yang tidak masuk nanti dicatat kirim pamungkas ke Bapak ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu nggak Ulul Azmi itu apa? Oke, itu secara bahasa ada yang tahu? Oke, jadi secara bahasa ulul azmi itu memiliki dua kata. Yang pertama ulul dan azmi. Apa sih pengertian dari ulul itu? Secara bahasa ulul itu artinya memiliki ataupun pemilik. Azmi itu bagus ataupun memiliki keteguhan hati, tekad yang kuat ataupun kesabaran. Jadi secara harfiahnya ulul azmi itu adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati, tekad yang kuat dan juga kesabaran yang luar biasa gitu. Nah, ulul azmi itu adalah gelar gitu bagi para rasul yang memang memiliki keteguhan hati, kesabaran dan juga tekad yang kuat seperti tadi. Dan ada juga sifat-sifat rasul ulul azmi yaitu pertama yang pastinya dia memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Karena memang dakwah itu adalah tugas Nabi dan Rasul ya. Dan yang kedua senantiasa berdoa kepada Allah. Yang ketiga memohon hidayah bagi kaumnya. Yang keempat memiliki semangat dan keteguhan yang kuat. Ada yang tahu nggak Rasulullah itu siapa? Siapa aja? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Muhammad. Ulang 1, 2. Udah itu aja Pak. Ya. Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, Nuh. Benar kok 5. Benar kan Pak? Benar. Mungkin memang benar tapi walaupun nggak urutan ya. Nah, jadi Rasulullah azmi itu benar yang disebutin yang tiga itu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih Nabi Nuh alaihissalam itu dapat gelar ulul azmi? Pertama karena kesabarannya dalam berdakwah itu tinggi gitu. Walaupun dia mendapat hinaan dari kaumnya, beliau terus mengajak keluarga dan juga masyarakat untuk kembali gitu ke jalan yang benar. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim ada yang tahu nggak? Tahu. Apa? Ya biar. Apa Andika tahu Andika? Nabi Ibrahim Pak. Apa? Dipuji ketika Nabi Ismail ingin disembelih, Pak. Ya. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai nabi yang taat dan juga sabar. Beliau menghadapi penolakan dari kaumnya dan bahkan harus menerima cobaan dibakar serta diusir dari kampung halamannya. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sabar menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Beliau juga tabah dalam memimpin Bani Israel yang sering membangkang dan menyimpang dari ajaran Allah. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam menunjukkan kesabaran dalam menyampaikan ajaran Allah. Beliau juga menghadapi fitnah, penolakan dan pengkhianatan, namun tetap hidup zuhud dan juga taat beribadah. Yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini mengalami banyak cobaan sejak kecil hingga menjadi Rasul. Beliau ditentang oleh kaum Quraisy, diboikot dan disakiti, namun tetap sabar dan istiqomah dalam berdakwah. Ada yang bisa nyebutin atau ada yang bisa nyimpulin hikmah yang kita bisa ambil dari kisah teladan Rasulullah azmi ini? Adit, sabar Pak. Simpul. Oke, ya biar lagi. Gak gantian atau
sih wajah? Gak jelas. Ayo, ya, Bisa aja, Pak. Apa? Hikmah yang kita bisa ambil dari kisah teladan Rasul-Rasul Harus selain sahabat. pertama hanya Allah. Ya itu mungkin Bapak simpulkan gitu. Yang pertama kita meneladani kesabaran dalam menghadapi ujian. Yang kedua tetap teguh dalam kebenaran. Yang ketiga selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah. Yang keempat berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kata Allah saya mohon ampun. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.